puncaknya resesi itu nanti di 2025 adalah. Itu resesi ekonomi itu 2025. Dan inflasi itu sampai 5 tahun itu 2026. Jadi saya beritahu, jangan utang-utang. Kedua, untuk jemaat sini semua saya beritahu. Mana Sorgawi. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 92. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi, untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Pesan saya satu, jangan utang bank untuk tahun ini. Karena perlambatan ekonomi ini masih 5 tahun, saudara. Dari 2022
berarti sampai 2026. Puncaknya resesi itu nanti di 2025 adalah. Itu resesi ekonomi itu 2025. Dan inflasi itu sampai 5 tahun itu 2026. Jadi saya beritahu, jangan utang-utang. Kedua, untuk jemaat sini semua saya beritahu, simpan emas semua adalah. Tapi jangan emas Jowo, lain adalah. Yaitu walaupun 1 gram, 2 gram tiap bulan simpan itu. Karena itu nanti akan berguna di tahun 2025. Apa saudara? Akan berguna di tahun berapa saudara? Kawan-kawan saya yang dulunya dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden kan ngomong sama saya. Ada punya prediksi gimana? Saya bakal terjadi seperti ini. Iya benar. Ya. Dan ingat, di 2025 itu resesi sebenarnya. Kenapa? Masa transisi presiden. Orang melihat siapa menteri keuangannya, ekonomi, presiden dan wakil presiden. Dan itu semua akan berintensif semua, masa transisi. Jelas? 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 Nah, dan ingat, Malang tidak akan terasa resesi itu di 2025. Nah, jadi jangan pindah ke Jakarta. Kenapa? Ingat, ada sumber daya alamnya. Ini yang utang bank, yang pergerakan perputarannya itu macet atau tidak lancar di 2015. Saudara. Jadi betul-betul harus ini. Dan jangan terlalu banyak keinginan. Apa saudara? Dan jangan suka gesek-gesek kartu kredit. Nanti bingung bayari. Betul? Betul? Karena kondisi ini sampai berapa lama saudara? 5 tahun. Waktu saya beritahu tentang krisis, semua orang ngetawain saya. Waktu itu orang ngomong, Indonesia baik-baik saja. Itu 2019. Banyak yang bernubuat tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan di 2020. Saya beritahu, badainya datang. Ekonomi berhenti. Hampir saya dipecat. Tapi puji Tuhan, saya tidak bisa dipecat. Karena saya bukan pendeta. Waktu pendeta-pendeta datang mau mecat saya, ngomong ke Gilbert. Gilbert ngomong, Daud bukan pendeta. Bukan penginjil. Gereja. Dia hanya jemaat seperti umum biasanya. Jadi jemaat itu lebih sakti dari pendeta. Kenapa? Tidak bisa dipecat. Betul? Betul? Jadi saya tidak bisa dipecat. Ini kan 2020 Januari. Kita tunggu 2020 Desember. Kita tunggu. Kalau omong Daud benar, kita buktikan. Maret, April, Corona. Yang mau mecat saya ikut karantina. Semua karantina, isolasi semua. Satu hal saudara. Ekonomi ini akan seperti ini sampai di 2025. Jadi saudara harus belajar menghemat. Apa saudara? Nah, belikan emas. Karena inflasi ini sampai 5 tahun. Dan yang ketiga, beli tanah. Saudara yang muda-muda, orang tua, semua beli tanah. Karena nanti perpajaan SPT itu akan betul-betul diperketat. Itu setelah 5 tahun lagi. Jadi saya beritahu, semua tenang dan kita semua aman. Ada yang tanya sama saya, Pak, 2024 waktu presiden nanti ada demo besar, ada kerusuhan enggak? Tidak ada, dijamin enggak ada. Karena yang danai duit entek. Jelas. Podo-podo entek duitnya itu. Dan tahun 2023-24 ini ekonomi masih bergerak. Karena ada pilpres. Dana-dana siluman yang tidak dilaporkan pajak itu beredar semua. Tapi di 2024, udah tidak ada pilpres. Pilpres selesai 2025, masa transisi. Nah, waktu saya doa, disitulah saya baru paham satu hal. Kenapa Indonesia tidak berdampak?
Karena didukung alamnya dan 2 musim, kemarau dan hujan. Jelas? 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 Jadi semua saya beritahu, semua berkebun, kelola tanah sebaik-baiknya, dan ingat, kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas? Tapi ingat, saudara tidak akan susah. Kalau dengerin saya ngomong, jangan utang bank. Mana Sorgawi.